Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kali ini live TikTok ini akan gua upload ke YouTube. Ini podcast nggak jelas dari orang-orang lansia. Ya, dan ada Bang Bade, kenalkan Bang Bade, sering nonton juga di channel. Perawat panti asuhan, panti lansia, panti jompo. Bung Tom, apa kabar Bung Tom? Baik. Dan buat teman-teman yang menonton, jangan lupa follow si Tungki yang di kanan saya ini. Ini ruang pelecehan teman-teman ya. Kalian jangan kasih-kasih ini. Ini ruang pelecehan dan intimidasi. Bajingan. Ini akan live TikTok ini akan gua rekam dan akan gua upload di YouTube. Tapi mungkin chat pemirsa itu akan gua taruh di samping begini ya. Jadi iyalah biar full layar YouTube-nya, jadi chatnya samping sini. Oke, pembahasan kita malam ini tentang apa nih? MBG dulu. MBG dulu. MBG. Buat pemirsa YouTube ya. Buat pemirsa YouTube, kalian kalau punya akun TikTok follow aja itu hostnya itu. Kami sering kalau malam itu di sini, ya kadang-kadang kita memanjakan termul, ya kan? Kalau Bang Putra Gandhi ini kayaknya dia calon apa PSI Jawa Timur ya? Iya, kader caleg PSI. Gak sopan ini orang. Mulai tua mulai gak sopan ini orang ini ya. Ya Anda harus mulai gak sopan ini. Ya mohon maaf, Anda harus belajar menyesuaikan diri nanti di Jatim. Ini bukan masalah penyelesaian, ini kriminalisasi namanya ini. Dan mohon maaf ya sekali lagi teman-teman, ini teman kita namanya Putra Gandhi baru sembuh dari tungki yang udah cukup lama memang. Tapi alhamdulillah kita bisa menyembuhkannya. Sekali lagi sorry teman-teman. Oke, lanjut ke pembahasannya kita. Malam ini kita mau mengulas tentang makanan bergizi, makanan gratis bergizi. Ya. Nah, Anda lihat di antara 4 orang ini mana yang nggak bergizi? Ya lu. Dia nggak sadar dia. Oke, Bung Tom. Ajar memang netizen ini. Satu-satu dulu ya, biar enak nih. Karena Betul. melihat YouTube kan kita sebagai orang-orang terhormat nih, biar objek nanti yang sebagai penonton YouTube Babi Aldo kan biar masuk ke dalam pikirannya kan. Jadi nggak seperti buzzer laknatillah itulah. Dari Bung Tom dulu. Bung Tom, bagaimana nih pandangan Bung Tom terkait masalah MBG ini yang saat ini terus menuai kontroversi nih Bang. Ada yang keracunan, ada yang kejang-kejang, ada yang tidak layak, dan ada yang tidak higienis, ada yang berulat lagi Bang. Gimana nih Bang? Iya Bang, ini yang kita takuti sebenarnya. Padahal sebenarnya saya nggak perlu takut ya, karena saya bukan pemilih Pak Prabowo, jujur. Ya. Kan begitu. Tapi kenapa saya agak overprotective terhadap Pak Prabowo nih, walaupun dia bukan yang saya pilih kemarin. Ya pertama, yang kita takuti ini adanya sabotase Bang. Gunanya itu ya untuk menggradasi kepemimpinannya Pak Prabowo. Itu loh Bang. Entah itu dari pihak eksternal maupun pihak internal. Itu yang kita takuti Bang. Ya. Kalau dikatakan pihak internal, ya kemungkinan besar ada pihak-pihak di dalam internal Pak Prabowo yang memang ingin bergabung di circle-nya Pak Prabowo, tapi ingin mengambil keuntungan di situ Bang. Banyaklah Bang orang-orang yang seperti itu ya. Itu dia tuh. Lalu pihak eksternal ini orang-orang yang memang ingin menggradasi kepemimpinannya Pak Prabowo. Apakah dalam hal ini Bung Tom sepakat ataukah tidak kalau pemerintah itu membentuk tim independen ya investigasi itu untuk mencari kebenaran terkait yang hal-hal yang membuat kecemasan terkait masalah MBG ini, Bang?
Oh iyalah, harus bang, harus bang. Harus ya. Iya, karena ini kan sangat fatal sekali bang jika terjadi seumpamanya seperti yang saya takuti tadi ya. Kalau seumpamanya ini betul-betul disabotase begitu program-programnya Pak Prabowo itu, ini akan membahayakan posisi Pak Prabowo juga nantinya bang. Berarti kalau dari segi politisnya abang menduga ada upaya pihak-pihak atau oknum-oknum untuk mendegradasi nama seorang presiden ya dalam hal makanan bergizi gratis ini ya bang? Betul, betul. Wow, itu ya teman-teman, ini narasi dari Bung Tom, kita kasih push dulu sekarang. Mana itu, woi, Tungki, Cak Gandhi. Memang nggak punya attitude nih orang ini, Cak Gandhi ini. Babi Aldo dulu, bagaimana pendapatnya tentang MBG ini? Kalau MBG ini salah satu program memang dari awal saya sama kayak Bung Tom ya, nggak setuju buat apa sih MBG gitu. Karena yang buat gua paling penting sebetulnya kesejahteraan orang tuanya. Kalau orang tuanya sejahtera pasti anaknya makannya bergizi kan gitu. Ya. Akan tetapi karena memang ini udah jadi program ya, saya masuk akal juga sih. Sempat kan beberapa kali perbincangan kita kan membahas tentang Prabowo mau digradasi lah, ada orang-orang yang mau. Cuman sampai hari ini jujur Bung Tom, ini dengan berat hati gue sampein, kita menunggu ketegasan Pak Prabowo ini. Kemarin sempat bagus, tapi kita dapat kabar lagi, ternyata Sri Mulyani, seperti Sri Mulyani kita udah seneng nih Sri Mulyani dikeluarkan, tapi ternyata dia duduk di Danantara lagi. Ya, jadi apakah ini menjadi tanda tanya besar juga Bung Tom, bahwasanya jangan-jangan Pak Prabowo juga menikmati nih deket termul gitu. Ya, kita nggak ke situ dulu, Be. Kita mau ke MBG dulu ya. Kita jangan ke situ ini dulu. tadi menyambung omongannya Bung Tom sih. Cuman kalau MBG ini mau dipaksa diteruskan, gue menyarankan ya skemanya dirubah. Jangan seperti yang sekarang. Kalau skemanya seperti yang sekarang, itu yang pertama ekonomi itu tidak meluas. Ya itu aja. Bayangin satu perusahaan itu dia yang jalanin itu MBG. Dan ini pengalaman di Sampang Madura sini ya bang. Ya. Satu guru curhat sama gue, mereka nggak mau tanda tangan MBG itu karena apa? Piring itu tanggung jawab guru. Kalau ada apa-apa sama piring rusak, guru yang ganti. Nah ini guru kan dapat tanggung jawab lebih, nggak dapat untung apa-apa, malah bisa nombok. Ya namanya anak SD bang, pasti akan ada rusaknya piring. Dan kalau nggak mau nerima MBG, itu ternyata ada oknum-oknum yang memanfaatkan itu bang. Akhirnya nggak dapat dana apa bos, nggak dapat dana ini, bantuan ini. Pokoknya MBG wajib diterima. Nah jadi MBG ini bisa disebut program bagus kalau skemanya dirubah. Kalau dengan skema yang sekarang Bang Bade, sudah banyak korban. Yang keracunan udah berapa kali. Ya gue setuju aja MBG, tapi tolong skemanya dirubah. Itu aja pendapat gue. Oke, thank you, Be. Oke, aku agak malas nyebut nama dia sebenarnya, tapi kasihan juga dari tadi udah. Ya, oke, Cak Gandhi, pendapat abang tentang MBG nih, silakan Cak Gandhi. Ya, kita cuma bisa mendoakan agar permasalahan ini harus diselesaikan ya. Karena saya mohon maaf sebagai orang tua tentu sangat khawatir kesehatan anak-anak ya. Keselamatannya anak-anak didik siswa, siswi tentang program ini. Jadi begini, saya tidak mengerti ya program ini ya, teknisnya itu seperti apa ya. Tetapi kalau saya melihat dalam skup besar seperti ini, memang sangat rentan sekali ya. Yang kita bicarakan di sini adalah makanan kan, makanan yang sangat higienis sebagai asupan untuk perkembangan anak-anak ya, mulai dari tingkat TK, SD, SMP sampai SMA. Tentu sangat rentan sekali gini. Makanya parameter pemikiran pemerintah ini sebenarnya niatnya baik gitu ya, tetapi secara teknis di lapangan ini sangat rentan sekali dan tanggapan dari pemerintah juga
kurang begitu ini ya, karena menurut data sudah mencapai 5.306 sekian jiwa anak-anak yang betul-betul wajib diselamatkan ya. Apakah pemerintah akan menghentikan atau tetap melanjutkan? Karena ini adalah program MBG, ini program andalan. Namanya juga andalan, tentu dengan segala upaya jangan sampai terjadi kesalahan-kesalahan. Jadi sudah disindir sama hostnya ya, Bang Bade ya, mengatakan bahwa jangan-jangan ini ada hal-hal yang tidak benar nih. Ada hal-hal yang bisa dikatakan tanda kutip sabotation ya, untuk melululantahkan masyarakat kepada trust pemerintah. Saya rasa itu masuk juga ya, karena beberapa bulan ke belakang ini sudah mencapai hampir 10 bulan program ini selalu kesalahannya itu tentang keracunan. Itu sangat berbahaya. Kalau alergi masih bisa dipahami ya, tapi kalau sampai keracunan berarti ada sesuatu hal yang salah ini. Produk makanannya, bakunya. Berarti abang sepakat nggak kalau pemerintah itu membentuk tim independen untuk investigasi di lapangan di daerah tertentu tuh bang? Kalau ya, itu memang itu hal yang menakutkan. Perlu Bang Bade, karena ini kan program skup nasional ya. Pemerintah daerah dan provinsi juga bagian dari tanggung jawab karena kurang me-watch dapur-dapur itu gitu ya. Dan ini serius, ini sangat serius. Saya tidak ingin kejadian itu menimpa ke daerah saya misalnya, atau ke daerahnya Bang Bade misalnya. Jadi ini perlu diselidiki. Kenapa kok awal-awalnya jalan lancar, kok tiba-tiba begitu gitu? Berarti kan ada indikasi yang nggak baik kan di situ. Jadi perlu pendalaman dan kajian. Saya rasa itu. Terima kasih. Oke, sedikit lagi Cak Gandhi. Seandainya di stop MBG itu lalu digantikan dengan berbentuk sembako, jadi orang tuanya yang memasakkan sendiri untuk anak-anaknya, abang lebih sepakat yang mana? Begini, kalau sembako itu dulu kita tahu namanya era Pak Jokowi itu kan namanya bansos ya. Kalau di era MPK kalau misalnya manfaat apa gitu untuk keluarga gitu. Itu temanya seperti itu. Dan satu kakak itu dapat 10 kilo bang berbentuk beras. Kalau tentang pendidikan ya minta aja fasilitas perlengkapan pendidikan bang. Jadi anak-anak siswa orang tua itu bisa memenuhi kebutuhan anaknya, misal buku tulis, tas. Jadi peralatan orang-orang kaum itu kan belum ada yang dilengkapi bang di daerah terpencil. Kenapa tidak dialokasikan ke sana kan gitu ya? Kalau orang-orang di kota itu kan sudah bisa dikatakan orang tua pada mampu ya. Kalau kita lihat ratingnya itu. Jadi kalau dari pedalaman itu banyak bang Bade pendidikan-pendidikan yang tidak ada gedungnya, mereka beralas di bawah, ya kan? Itu kita sering mengamati itu. Gitu. Jadi alokasinya itu tetap aja berkaitan dengan pendidikan kan begitu. Kalau masalah gizi itu kan orang tua mana sih yang tidak bisa memberikan gizi anaknya, ya kan? Ya. Sementara kita hidup sampai saat ini pun meskipun kehidupan kita tidak bagus-bagus amat, buktinya kita masih hidup, bergizi, berpikir kan gitu. Ya. Jadi mudah-mudahan pemerintah bisa melihat ya room netizen lainnya supaya ini menjadikan masukan ya bahwa asupan makanan ini lebih serius, sangat rentan karena ini makanan. Oke, Cak. Itulah yang jadi pertanyaan, Bang. Pemerintah ini serius nggak nanganin anak-anak kita? Nggak cuman makanan yang dimasukin paksa. Sekarang ini sampai imunisasi aja dipaksain. Ini kan MBG ini program yang dipaksakan sebetulnya. Karena ada itu para guru itu mau menolak gitu karena udahlah sebaik-baik yang masak itu orang tua, guys. Bahkan kita masih ingat angkatan kita Bang Bade, kita kan angkatan lansia nih Bang Bade. Ya. Ya SD itu dibawain bekal dari rumah karena apa? Supaya apa? Orang tua itu menjamin gitu apa yang dimakan sama anak. Semiskin-miskinnya orang tua itu nggak bakal ngeracunannya anak. Dan sebaik-baiknya mikirin anak. Jadi kalau memang pemerintah serius mau melanjutkan MBG, karena gua rasa Bang Tom ini agak berat mau dipotong karena mau dihentikan ini MBG. Karena ini kan program unggulan yang selalu waktu di kampanye itu kan disebutin terus gitu. Jadi untuk dihentikan saya rasa berat. Tapi minimal lah kalau memang mau dilanjutkan,
skemanya harus dirubah. Masih lebih baik guru. Ada berapa murid satu sekolah, serahkan sama guru. Ibu kantin sekolah itu jauh lebih higienis, jauh lebih sehat untuk urusan masak. Ibu kantin sekolah itu juga jualan. Tapi nggak pernah, jarang ada cerita tuh jajan di kantin anak keracunan. Bahkan jajan di pinggir depan sekolah tuh. Kita dulu kan ada ya, tiap SD itu kan, SD SMP itu kan depan sekolahan kita itu ada tukang jajan tuh, yang katanya nggak higienis tuh. Kalau sekarang itu apa itu, telur gulung. Tapi nggak ada orang keracunan itu. Ini pakai perusahaan, pakai provider, pakai kontrak, programnya keren namanya MBG, tapi keracunan. Begitu, skemanya harus dirubah. Nggak bisa Bang Gandhi kalau kita mau paksain anak kita percayakan begitu. Akhirnya orang tua akan melarang anaknya makan. Akhirnya jadinya apa? Mubazir, dibuang-buang. Program yang mestinya bagus untuk kesehatan, untuk gizi, malah jadinya kacau. Gitu aja Bang Bade. Oke, Bang Tom lah, lanjut. Ini jangan panjang-panjang kali naikkan YouTube, nanti orang muntah nontonnya, Babe. Gak apa-apa, 1 jam. Oke, Bang Tom, lanjut lagi Bang Tom. Saya izin buat kopi. Waalaikumsalam. Iya. Jadi kalau semuanya terkait masalah program MBG, kalau dibatalkan, saya rasa itu malah nantinya menggradasi kepemimpinannya Pak Prabowo. Itu yang diinginkan oleh pihak lawan, dalam hal ini ya pihak-pihak geng Solo lah, kan begitu. Yeah. Kenapa nggak apa-apa dilanjutkan gitu? Tapi skemanya dirubah. Berarti setuju sama gue dong. Iya, kemarin saya katakan begitu, Bi. Jadi begini. Kalau setelah pembiayaannya semuanya per anak itu setiap hari itu semuanya 15.000. Tentu saat program ini dilemparkan ke para pengelola dapur MBG gitu, kan pasti pihak pengelola juga ingin ambil untung di situ. Taruhlah dari 15.000 itu mereka ambil untung 3.000 semuanya per anak. Berarti 12.000, ya kan? 12.000 pun lazimnya biasanya pihak subkontraktornya pun bermain juga di situ kan. Mereka mau untung juga. Lazimnya kan begitu. Akhirnya anak-anak itu real di lapangan, mereka cuman hanya makan itu, program makan bergizi gratis itu paling nggak cuma 9 ribuan. Belum lagi pihak-pihak lain gitu kan. Nah, kenapa enggak skemanya dirubah? Pembiayaan seperti yang di DKI Jakarta yang dilakukan oleh Pak Anies. Ya kan? Setiap anak 15.000, turun dari pusat 15.000. Melalui program-program yang sudah ada. PIP semuanya. Setiap anak setiap bulan dapat 25 hari dikali 15.000 atau 10.000 lah dikali 25 hari sekolah, 250.000 satu anak. Tapi tepat sasaran. Iya. Tepat sasaran. Dan tidak ada orang yang bisa bermain di situ, termasuk orang-orang yang menginginkan sabotase. Kan begitu. Pertanyaan berikutnya Bang. Ini buat Bung Tom nih. Kenapa Pak Prabowo sampai hari ini seolah-olah menutup mata dari MBG itu? Karena nggak ada perubahan signifikan yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Yang sebenarnya dia inginkan kan supaya ada perputaran uang di bawah. Yeah. Kalau saya melihat begitu ya. Yeah. Untuk menekan inflasi. Jadi program ini juga bisa menekan inflasi juga gitu. Kalau sebenarnya ada perputaran uang di bawah, jadi ada lapangan pekerjaan di bawah. Sebenarnya nggak apa-apa. Tetap KJP Plus juga kan ada perputaran uang juga di bawah. Iya, ada food station di situ, di mana di situ kan banyak para petani, para pelaku-pelaku usaha UMKM di situ segala macam, petelur, peternak, pedaging, semua segala macam, petani sayur mayur dan lain-lain lah di situ. Iya, itu kan yang dilakukan sama Pak Anies. Iya. Oke.
Pertanyaan gue nggak terjawab nih. Sampai hari ini Pak Prabowo tenang-tenang aja itu ngadepin MBG. Kayak seolah-olah dibahas aja kagak. Ya karena saya rasa Pak Prabowo sampai saat sekarang itu tidak menerima informasi yang akurat dari bawah. Berarti kan ini yang menjadi PR rakyat gini. Ya. Gimana caranya ini Pak Prabowo supaya dengar ini? Gimana? Karena gini. Oke, berarti kan ada dua kemungkinan. Kita berbicara kemungkinan, Bung Tom ya, Bang Putra ya. Ada dua kemungkinan. Pak Prabowo tahu dan menikmati ini, artinya udahlah biarin aja gitu. Atau Pak Prabowo nggak tahu, ya kan? Nah, kita kan mau menyelamatkan anak-anak Indonesia nih. Ya, ini bukan kayak Bang Putra tadi bilang jangan sampai masuk di daerah saya. Enggak begitu, Bang. Nggak boleh masuk di daerah mana aja yang keracunan begini. Anaknya orang anak kita juga, anak Indonesia anak kita juga. Jangan kita juga punya yang gimana ya, yang penting anak gue selamat gitu. Jangan dong. Ya kasihan yang lain. Artinya jujur Bang Bade, Bung Tom, Bang Putra, gue kemarin di room ini tuh sependapat sama kalian tentang kita harus mendukung Pak Prabowo ini. Cuman jujur aja gue mulai hari ini ya, per hari ini gue ngeliat, ini kenapa sih pada diem gini? Ini kenapa sih sampai udah ada anak yang segitu banyaknya masuk rumah sakit? Gue ngeliat videonya aja Bang. Gue ngeliat videonya itu sedih Bang. Sampai kejang-kejang loh Bang. Ini apakah orang-orang Prabowo nggak ngelihat apa? Atau mereka ngelihat tapi memang mereka nggak punya hati ya Pak? Ya mungkin B. Tadi kan saya katakan tadi ada pihak internal, ada pihak eksternal. Pihak internal ini biasanya memang orang-orang biasanya lazimnya nih. Saya tidak menuduh. Tim sesnya mengharapkan proyek-proyek. Kan itu dia B. Lanjut B, silakan B. Iya. Nah jadi gue mau nanya sama kalian nih, Bang Bade, Bung Tom, Bang Putra. Strategi apa dari kita sebagai rakyat? Kita kan nggak punya kewenangan nih. Kita ini membahas pemerintah karena kita nggak punya kewenangan. Kalau kita punya kewenangan, kita nggak membahas, kita mengerjakan. Jadi kita memang fungsi kita di sini adalah bersuara. Bukan karena kita nggak bisa bekerja, memang nggak dikasih kewenangan untuk bekerja. Kita nggak diberikan kemampuan untuk bekerja. Nah kita juga perlu strategi. Gimana caranya agar pihak pemerintah ini akhirnya mau gitu. Ini parah banget soalnya. Di sekian banyak masalah yang ada di bangsa ini Bang Tom. Di sekian banyak kegaduhan yang ada di bangsa ini Bang Tom. Demi Allah perhatian sama anak-anak ini mestinya jadi prioritas nomor 1. Pak Prabowo harus benar-benar turun. Mungkin ada ide dari Bung Tom atau Bang Bade atau Bang Putra. Saya dulu lah. Saya dulu karena ini mau diunggah ke YouTube kan, jadi saya harap memang pesan ini sampai kepada Bapak Presiden ya, Bung Tom, Babe Aldo dan teman-teman semua yang ada di bawah. Dan terima kasih Babe Aldo kalau misalnya pembicaraan kita malam ini mau diunggah ke YouTube agar ini menjadi bahan penting bagi pengkajian seorang Presiden Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden RI. Saya berharap memang masalah MBG ini harus ada penanganan serius, Bung Tom. Seperti Pak Presiden membentuk tim investigasi untuk melihat kondisi yang ada di bawah. Kalau kita lihat dari kondisi politik di Indonesia, saya takutnya seperti spekulasi yang ada terjadi di publik nih, ada upaya untuk pembusukan nama seorang presiden yang dilakukan melalui apa yang menjadi visi dan misi beliau di saat beliau hendak mencalonkan sebagai presiden, yaitu ini kan adalah salah satu agenda besar beliau kan untuk merealisasikan makanan bergizi gratis ini. Jadi semoga Bapak Presiden ini lebih tajam lagi dan bisa menggunakan intelijennya yang dari istana atau membentuk tim-tim independen investigasi apabila melihat bahwa bawahan Bapak itu
agar bekerja dan menempatkan orang pada jabatan yang bisa dia pertanggungjawabkan. Ini kalau terus terjadi ada anak-anak yang keracunan atau diare gara-gara makanan bergizi, maka yang mendapatkan dampak buruknya adalah Bapak Presiden sendiri. Jadi dalam hal ini saya berpesan sebagai masyarakat Indonesia, walaupun saya sebagai TKI, tetapi saya menginginkan ada sedikit perubahan yang bisa dilakukan oleh Bapak Presiden, termasuk wacana beliau untuk sampai 5 tahun ke depan mensosialisasikan makanan bergizi gratis ini, Bung Tom. Saya kira itu aja dulu dari saya, Bung Tom. Cak Gandhi silakan, boleh. Cak Gandhi. Biar keras sedikit, biar berapi-rapi sedikit, jangan ngantuk aja kau di situ. Ya, saya sejak awal memang meragukan program ini ya. Karena program ini akan terjadi ketidaktepatan sasarannya. Begini, saya mohon maaf ya. Kenapa saya di ruang sebelah itu mengkomparatifkan dengan program sebelumnya? Program ini dijalankan hanya satu orang, yaitu Pak Anies. Pak Anies sukses melaksanakan tugas ini. Jadi Badan Kesehatan, BPOM, ya kan, dengan budget angka per satu makanan itu 9.900 sekian perak, ya kan, per satu di 2017. Ya, bagaimana dia memproduksinya, bagaimana dia memprosesnya, bagaimana dia menyajikannya, semua itu diawasi tahap demi tahap. Sampai mencapai 14 juta sekian ya anak-anak di Jakarta, 506 sekian atau 600 lebih sampai di era Covid bertambah gitu. Itu dilakukan oleh Pak Anies. Lalu Pak Anies tidak mau menggunakan program ini di skup nasional. Ketika ditanyakan pers, dia mengatakan begini, saya bukannya tidak sanggup, tetapi saya tidak mau resiko. Karena ini harus betul-betul diawasi secara ketat. Kenapa bisa begitu? Karena ini makanan, bukan proyek jalan tol yang bahan bakunya diturunkan gelontoran segala drum apa semua cor beton lalu digeletakkan begitu bertahun-tahun, itu nggak masalah. Ini dimakan, diproses, harus dihidangkan dan dimakan. Makanya beliau tidak pakai, dipakailah oleh Pak Prabowo ya. Oke, itu disambut baik oleh masyarakat dan menjadi jargon ya. Itu adalah andalan. Nah ini yang ditakutkan. Jadi harapan saya begini, sebenarnya kalau program MBG ini kan ada dananya nih, nanti bisa dikupas, dibantu oleh Bang Tom ya, mengenai perincian pendanaan ini berapa harus disiapkan oleh negara ya. Tetapi saya lebih concern begini, betul disampaikan oleh Bang Aldo, Bang Bade, ya, Bang Tom, alangkah baiknya ini MBG ini dialokasikan dengan hal yang berbeda gitu, jadi jangan berbentuk makanan ya, tapi berbentuk sesuatu yang berbentuk fisik, untuk manfaat pendidikan gitu. Tadi sudah saya kutip ya. Gitu. Contoh banyak kan sekolah-sekolah yang saat ini kita selalu melihat anak sekolah di daerah pakai jembatan gantung, bahkan pakai ya berenang di situ ya sampai di ujung sana dia ganti baju ya. Ini kan suatu keprihatinan kita ya, supaya ada pemerataan, supaya ada kesetaraan dalam pendidikan. Dan saya pikir pemerintah dan juga Pak Prabowo harus bisa sedikit merubah ya inovasinya ini. Dapur-dapur yang ada di spot-spot tentang proyek ini itu bagaimana? Kok bisa sampai datanya itu sampai 5.000 jiwa lebih itu? Ini anak-anak kasihan ya. Saya nggak kebayang ya. Tadi sudah disinggung oleh Pak Aldo ya. Sampai kejang-kejang seperti ini. Ini bukan alergi, tapi ada hal yang salah di sini. Tentu sebagai orang tua, kita pun sama-sama sebagai orang tua di sini kan sangat empati ya. Saya merasakan bagaimana orang tuanya itu mengalami ketika anak berangkat sekolah, pulangnya kejang-kejang. Sangat berbahaya. Jadi saya sangat ini ya, Bang Tom, sangat berterima kasih kepada Bang Bade yang mengangkat tema ini. Ini bentuk sikap kepedulian kita kan, Bang. Bagaimana ini juga menyangkut jiwa anak-anak, keselamatan ya. Ya, bagaimana lagi Bang Bade? Saya berharap ya dirubah lah, ya kan? Dialokasikan dengan hal yang lebih baik lah, gitu.
Tapi kalau untuk makanan, saya rasa ini sudah cukup lah ya, karena sudah terlalu banyak catatannya. Bukan sekali dua kali, abangku, tapi sudah sampai 5.000 lebih, 5.600 sekian. Dan itu yang kita bicarakan bukan beras atau sayur kangkungnya atau segala lauk pauknya, tetapi manusianya ini. Ya. Bayangkan itu. Ya. Coba misalkan ya, ini mohon maaf ya, tiba-tiba itu menimpa anak TK PAUD itu, aduh. Ini untung ya, bukannya untung ya, ya levelnya anak SMP SMA yang SD gitu ya, mungkin agak sedikit imunitas tubuhnya mungkin agak sedikit ini ya, dan terselamatkan. Mudah-mudahan tidak ada yang korban yang melebihi, artinya sampai meninggal misalnya ya. Kami, aduh, itu sangat, jangan sampai lah ya. Hal seperti ini aja sudah membuat saya agak sedikit takut dan cemas gitu. Melihat ini, memanggil semua stakeholder ya, dan juga pemerintah daerah dan pusat itu, Bang Bade, untuk memberikan intrusi ya, entah itu lewat surat menyurat atau bagaimana mendagrinya, itu harus membuat betul-betul, karena ini makanan bergizi, bukan sajian makanan supaya anak-anak nggak lapar, tapi ada gizi gitu, yang dikonsumsi oleh adik-adik siswa ini ya. Saya rasa itu, Bang Bade. Oke, lanjut Bung Tom, gas terus. Iya, balik lagi. Ini kan janji kampanye. Ya. Artinya kan janji politik ya. Ya. Dan lazimnya biasanya janji politik itu akan dijadikan senjata untuk membunuh karakter politiknya juga di kemudian hari oleh pihak lawan. Ya. Kan gitu. Siapa sih orang-orang yang berpenting? Banyak mungkin. Ya, mohon maaf, bisa jadi nanti walaupun pelakunya bukan dari pihak oposisi, ya, tapi nanti di kemudian hari ini bakal jadi janji-janji yang akan ditagih gitu loh, Bang. Ya, pasti. Karena ini program yang lahir dari janji politik kampanyenya beliau di Pilpres 2029. Program andalan ya. Iya, dan Ya. ini mohon maaf Bang, hampir rata-rata semua blunder-blunder yang dilakukan oleh menteri-menterinya Pak Prabowo, ya, mulai dari gas 3 kilogram, kasus 4 pulau di Aceh, ya kan, dan lain-lain. Bahkan kemarin kan ada yang baru lagi ya kan. Itu momentumnya diambil oleh pihak internalnya Pak Prabowo sendiri. Gitu. Gibran selalu kayak begitu. Ini kita jujur aja, kita buka-bukaan aja kan. Gas 3 kilogram, masih ingat Bahlil mengatakan saya sudah berkomunikasi dengan Pak Wapres. Harusnya dia berkata saya sudah berkomunikasi dengan Pak Presiden, bukan Wapres. Wapres itu pembantu Presiden. Dan banyak momentum-momentum yang digunakan oleh pihak Gibran gitu. Dan ini akan menggradasi kepemimpinannya Pak Prabowo. Bahkan bukan hanya sampai akhir masa periodenya 2029. Dan ini bisa digunakan untuk menumbangkan Pak Prabowo di pertengahan jalan. Sekarang kita perhatikanlah aksi demo anarkis kemarin tanggal 25. Masyarakat awam, masyarakat bawah nih, hanya tahunya itu kesalahannya Pak Prabowo di era pemerintahannya Pak Prabowo. Semua kebijakan-kebijakannya tidak pro kepada rakyat. Tadi mereka tidak menelisik bahwa cikal bakal reaksi tersebut itu berasal dari kebijakan-kebijakan Jokowi. Mereka nggak berpikir sampai situ. Mereka tahunya pemimpinnya sekarang itu Prabowo. Iya kan gitu Bang? Ya. Masuk program MBG. Nah, ini harus menjadi perhatian khusus oleh Pak Prabowo gitu. Jangan program janji politik beliau ini malah jadi bumerang bagi dia. Dan ini mohon maaf,
Ini sebagai pemantik aja nih, pecambuk lah. Nggak tertutup kemungkinan yang bermain juga tim sesnya Pak Prabowo. Itu apa pernyataan abang apa nggak sedikit tendensius, Bang? Ada beberapa kader Gerindra yang bermain di MBG. Ya, itu yang saya kurang paham. Bisa abang jelaskan dong? Ya suruh Pak Prabowo cek. Gitu loh. Itu dia. Jadi jangan nanti malah pihak-pihak internalnya Pak Prabowo, pihak internalnya Gerindra sendiri nanti yang menggembosi kepemimpinannya Pak Prabowo sendiri. Jadi secara tidak langsung Bang Tom bisa katakan atau simpulkan bahwa ada pergerakan-pergerakan yang sengaja ingin membusukkan nama seorang presiden walaupun orang dari kalangan terdekat beliau gitu ya? Ya kalau cuma dari kalangan terdekat ya tentunya hanya kepentingan pihaknya pribadi, keuntungannya pribadi. Dia hanya mengambil untung. Kan Bang, ini mohon maaf Bang. Banyak orang-orang yang menjadi suatu tim sukses, suatu tim ses segala macam di pemenangan pilkada lah, pilpres segala macam dengan tujuan kalau menang sosok figur yang gue usung nih, yang gue kawal nih, gue dapat proyek di situ. Ada yang bisa nyangkal di Republik ini? Nggak ada yang kayak gitu. Iya. Udah menjadi budaya. Setiap ada pilkada, setiap ada pilpres, semuanya berharap dia mendapatkan proyek oleh sosok yang diusungnya tuh. Iya kan? Jadi dalam hal ini apa yang harus dilakukan seorang presiden kira-kira menurut Bang Tom sebagai rakyat Indonesia? Ya, Pak Prabowo harus membentuk tim pencari fakta terkait masalah hal tersebut. Di mana sih letak kesalahannya, letak kekurangannya, Bang? Kalau memang tidak bisa dicarikan solusi, karena ini kan memang kan melibatkan banyak pihak, Bang. Ya kan? Melibatkan banyak pihak. Agak sulit Pak Prabowo melakukan pengawasan. Jangan kan hal kayak begitu Bang. 5.000, 6.000 ya? 6.000 dapur ya? Kalau nggak salah ya. Menterinya Pak Prabowo berapa orang sih? Totalnya sekarang? Untuk mengawasi seluruh menterinya aja Pak Prabowo nggak bakal mungkin bisa. Apalagi untuk mengawasi 6.000 dapur MBG tersebut. Saya sih lebih begini Bang. Kalau saya sih lebih setuju tetap program ini tetap dilanjutkan karena ini janji politiknya beliau. Ya. Hanya saja skemanya dirubah. Skemanya dirubah. Kan ada program yang sudah ada, ada PIP, sistemnya sudah ada, tinggal sistemnya didesain lagi kan, dilakukan pemuktahiran data lagi gitu segala macam. Lakukan skema pembiayaan seperti yang dilakukan di Pemprov DKI. Ada food station di situ dan mitra-mitranya para petani, peternak segala macam, bukan impor. Bukan impor. Membuat membuat pelaku-pelaku usaha baru dari Sabang sampai Merauke di mana mereka bisa jadi penumpang buat program food station itu. Seperti yang dilakukan Pak Anies di DKI. Berarti Bung Tom, minta maaf saya potong dikit. Yeah. Berarti secara tidak langsung kalau dari kalimat narasi Bung Tom, sebetulnya program MBG ini program yang nggak bagus, tapi dipaksakan bagus karena akhirnya ini Pak Prabowo nggak bisa ngawasi juga seperti kata Bung Tom tadi. Sulit. Ya, karena ini udah terucap aja. Ya, karena udah terucap MBG. Ya kan, jadi program unggulan akhirnya mau nggak mau kan ini akhirnya jadi program yang mau nggak mau jalan. Tapi pertanyaan berikutnya Bang Tom, apakah ini menjadi perhatian Pak Prabowo?
Karena gue nggak ngelihat ada perhatian itu. Nih minta maaf gue. Ada kerusuhan kemarin. Semua pejabat ngomong loh. Menhan ngomong. Dasku ngomong. Ya kan? DPR ngomong. Tapi ada anak keracunan, mana pejabat ngomong? Seolah-olah kerusuhan itu lebih parah dibandingkan anak-anak yang sakit ke rumah sakit. Padahal buat gue pribadi, demi Allah, lebih utama keracunan ini diperhatikan daripada yang lain. Lebih utama anak-anak kita dari harga gas, lebih utama anak-anak kita daripada harga bensin, lebih utama anak-anak kita daripada pertumbuhan ekonomi. Kita mau ngejar pertumbuhan ekonomi, tapi kalau anak-anak kita keracunan, nah ini yang menjadi tanda tanya besar, Bung Tom. Ini tanda tanya besar. Pemerintah ini memperhatikan anak kita apa enggak? Kenapa mereka diam aja sekarang? Bahkan sekarang ditutupin masalah MBG ini seolah-olah tertutup sama minyak langka. Padahal demi Allah, program ini yang diancam dengan bahaya itu adalah anak-anak kita. Bung Tom, kita sebagai orang tua nih Bung Tom, kita rela nggak makan asal anak bisa makan. Kita rela bersakit-sakit asal anak sehat. Kita bisa melakukan apa saja buat anak. Tapi kenapa pemerintah kita dari program mereka membuat anak-anak kita sakit dan mereka diem aja? Mana dari Menteri Kesehatan ngomong? Nggak ada. Menteri mana yang ngomong ini tentang MBG? Nggak ada. Sampai siaran ini dibuat, rekaman ini dibuat, belum saya melihat ada turut berduka cita atau turut menyesal atau turut bersedih dari pemerintah kita tentang tragedi MBG. Ayo. Itu masalahnya Bang Tom. Masalahnya di sini kita ini mau gimana kalau pemerintahnya sendiri nggak perhatian? Nggak ada loh Bung Tom. Adakah menteri yang kan kalau kemarin kan kejadian kerusuhan itu semua ngomong kan Bung Tom? Semua berbicara itu. Ya jangan dijadikan anak-anak kita ini sebagai korban alat politik. Nantinya Pak Prabowo beberapa hari lagi berangkat ke New York untuk acara PBB, sementara Gibran masuk ke daerah-daerah seperti memberikan perhatian terhadap itu. Jadi agak sedikit miris ya Bang Tom kalau hal masalah keracunan ini terhadap anak-anak sekolah ini udah dimulai itu, tetapi belum ada klarifikasi dari seorang presiden terkait masalah ini. Artinya mau tidak mau saya harus sepakat, apakah informasi itu sengaja ditutupi agar citra seorang presiden itu buruk begitu dan dilakukan oleh bawahan-bawahan beliau. Karena ini masalah yang serius Bang Tom. Kita lihat kemarin itu anak-anak ya sempat lewat juga di beranda itu ya Babe Aldo sampai kejang-kejang. Kalau masalah ini tidak sampai ke istana, bahkan sampai ke telinga seorang presiden, maka diduga kuat berarti bawahan beliau tidak menyampaikan informasi tersebut. Kalau itu tidak tersampaikan kepada seorang presiden, ini bisa menjadi manfaat lawan politik Pak Presiden. Ya, pembusukan opini. Ya, seolah-olah Pak Presiden itu tidak ada melihat kondisi masyarakat atau anak-anak yang sebagai objek makan bergizi gratis ini. Cak Gandhi. Ya, ini kan
dalam isu saat ini kan ada 5.000 dapur desa yang fiktif ya. Dan ini penyampaian dari Komisi 9, bukan penyampaian saya. Kenapa kok bisa seperti itu? Jadi kalau kita merujuk kepada program andalan Pak Prabowo, sebenarnya oke, kita tidak menyalahkan. Tetapi tidak ada sinkronisasinya antara atas dan ke bawah ini yang dipercayakan oleh BGN ini, Badan Gizi Nasional ini, bagian daripada ketua tim untuk program ini, itu ternyata terindikasi ada 5.000 dapur yang fiktif. Dan itu informasi DPR. Bayangkan itu, berarti dana itu kemana gitu? Satu, yang kedua, ada yang ditunjuk ya secara langsung oleh daerah atau provinsi, itu tidak siap. Kenapa tidak siap? Karena sangat rentan gitu. Tidak berani. Satu, faktor waktu. Dua, jarak tempuh. Tiga, targetnya itu harus sekian ribu gitu. Nah ini evaluasi ini tentu diambil oleh orang-orang yang menyalahgunakan sistem ini, mengakibatkan anak-anak kita itu mengalami keracunan. Dan ini pemaksaan namanya. Jadi saya sangat apresiasi kepada orang-orang atau dapur-dapur di venue-venue itu yang menolak itu, karena takutnya seperti itu. Bagaimana prosesnya itu sampai satuan ribuan, bukan 100-200. Sebenarnya kan nggak begitu juga ya, sederhana kok, simple. Tadi disampaikan Bang Bade atau Bang Babe Aldo mengatakan ya dapur sekolah itu penting. Ya saya rasa mungkin Babe atau Bung Tom atau teman-teman ya pernah bekerja di salah satu pabrik misalnya. Iya kan? Saya dulu pernah bekerja di salah satu perusahaan ya di Jawa BK. Kantor saya di Cikarang. Cikarang Jawa BK itu saya pakai catering ya, yang bundar itu. Memang saya merasakan ada perubahan rasa di situ. Ketika ada satu item yang tidak bagus kondisinya karena dia tertutup di dalam box, maka terindikasi semua itu tidak sehat. Lalu perusahaan membuat kebijakannya, sudah, kalau begitu kau jangan terima lagi makanan dari kami, kau makan aja di perusahaan tersebut, di catering tersebut, maka kami dikasih cash. Nah, kan itu kan suatu solusi kan. Kenapa tidak diuangkan aja gitu? Selebihnya biar tanggung jawab orang tua. Tadi kan betul, tadi Babe Aldo mengatakan, kadang-kadang anak-anak itu bawa bekal sendiri. Iya. Kenapa tidak begitu kan? Jadi berbentuk fisik gitu loh. Jadi keselamatannya itu sudah ditanggung jawab oleh orang tua. Supaya tidak ada, coba bayangkan Bang Bade, Anda tahu tidak, 10.000 itu satu kemasan. Belum lagi peralatan, belum lagi bangunannya, belum lagi pekerjanya. Kenapa harus begitu gitu loh? Kenapa tidak mensederhanakan program ini? Kalau memang pemerintah aware dan kasihan kepada anak-anak masa depan kita ini, berilah berbentuk fisik. Uang misalnya 10.000 atau 15.000 per kepala. Jadi selesai kan? Jadi caranya bagaimana? Anak-anak di sekolah mulai saat ini bawa makanan masing-masing dari rumah. Jadi mereka yang tidak bawa bekal dari rumah, jangan sekolah, nggak boleh. Karena guru berharap kamu jam istirahat supaya tidak kelaparan. Nah, jadi uang itu harus betul-betul ada, itu berbentuk fisik. Yang memasak siapa? Ya orang tuanya sendiri. Entah itu 10.000, entah itu 5.000. Setidaknya meringankan beban seorang ibu dalam rumah tangganya untuk memberikan konsumsi sesuai dengan seleranya. Dan itu baik itu daripada seperti ini kan. Ini Bang Bade, satu dapur itu bukan 200-500, ribuan. Prosesnya aja mulai dini hari itu. Dimakannya itu bukan pagi Pak, tapi siang, jam istirahat. Nah, bagaimana Anda bayangkan itu? Ya mungkin sekali dua kali ya kan. Tetapi ini kan menjadi ceruk ya, menjadi kesenjangan. Alangkah baiknya kalau dialokasikan berbentuk fisik, saya lebih sepakat gitu. Entah bagaimana caranya kan begitu. Melalui program pemerintah daerah, kayak semacam BLT bisa kok beri langsung kan gitu. Kan apa susahnya gitu kan? Kenapa mempersulit gitu loh? Kenapa harus ditenderkan? Ini tender ini. Ya, sepengetahuan saya, tender itu project ya yang berbentuk infrastruktur. DMBG di infrastrukturin kan. Jadi
Pak Prabowo ini sebenarnya niatnya baik gitu ya. Dia ingin anak-anak bangsa kita itu punya pendidikan, ada asumsi nutrisi dalam tubuhnya gitu. Tetapi tim-tim ini, Bang Bade, yang di bawahnya ini menyalahgunakan kewenangannya yang tadi disampaikan oleh Bung Toms ini. Tidak profesional. Akhirnya ya, sebagai seorang presiden tentu tersudutkan ini. Ya, kita takutnya jangan sampai ada muatan politik sehingga mendikiskan bahwa pemerintah gagal, ceroboh, dan seterusnya. Dan Ini- bahayanya, Iya, maaf Bang Gandhi, bahayanya ini sudah program ini pakai proyek, artinya uang. Andai kata proyek itu pun dikorupsi, itu kita udah cukup marah itu. iya. Ini sudah selain dikorupsi, anak kita keracunan. Betul. Terus yang bikin tambah emosi, pemerintahnya diem aja. BA. Oke, saya kembali ke situ ya. Ini sikap kepedulian ya, awareness kepada eksekutif ya, terutama menteri ya. Itu tidak ada speak up tentang masalah ini. Yang di speak up itu ya tentang hal-hal kebijakan gitu, yang berbentuk materi, minyak, gas, infrastruktur, kebijakan pertahanan, kebijakan tentang pertanahan, dan seterusnya. Tapi kalau mengenai tentang jiwa, ya, keselamatan anak-anak, ini kan sangat miris kan. Bahkan Komisi 9 DPR menemukan ada 5.000 dapur yang fiktif. Dan ini diselidiki ini. Bentar, gue mau nanya tuh. Kalau mereka menemukan 5.000 dapur fiktif, lalu tindakannya apa? Ya ini mereka lagi menyelidiki, kan informasinya kan update, Be. Enggak, maksud gue paling tidak kementerian yang membawahi ini dipanggil dong. Begini, PGN ini kan mengklarifikasinya kan tidak ada gitu. Tetapi Komisi 9 mengatakan ada. Makanya ini Nah, Cak Gandhi, Kasih, saya mau ya. bertanya sedikit. Ini kementerian apa siapa menterinya yang menangani masalah MBG ini, Bang? ini bukan menteri, tapi tim namanya PGN. Di Ya. bawah Badan Gizi Nasional ya. Di bawah Badan Gizi Nasional. Siapa kepala bagi BGN? PGN ini siapa? Perpresnya yang Ya? keluarin Jokowi ya. Ya, Jokowi lagi. yaitu Pepresnya, Be. Perpres. Gitu. Tapi jangan sampai ini kalau Pak Prabowo dengar nih, ya. Jangan sampai ini dijadikan alat politik Pak Prabowo. Ya. Singkatan MBG itu akhirnya nanti dirubah. Makan beracun gratis. Pak Prabowo mau digituin? Makanya. Nggak mau kan? Harusnya sebenarnya bukan saya yang nyebokin Pak Prabowo, tapi para pendukungnya Pak Prabowo harusnya bereaksi nih, ikut nih, meneriakan ini kalau kalian sayang sama Pak Prabowo. Nah, ini kan seperti ini, Be. Nah, Mensesnek. Nah, kayak gini kan. Mensesnek. Nah, kan? Kami akan cek. Ya sudah, cuma begini aja statementnya. Jadi informasi-informasi terupdate ini sudah ada di mana-mana, Abangku Bade. Bahwa indikasi itu ada gitu. Berarti ada misi komunikasi di sini, ya kan? Gitu. Makanya perlu kajian gitu ya. Ribuan dapur MBG hilang, jejak DPR curiga ada mafia, publik menuntut jawaban. Nah, ini. Ya kan? Kepala BGN bantah ada 5.000 titik dapur MBG fiktif. Legislator temukan jual beli lokasi titik dapur MBG 5.000 fiktif. Komisi 9 DPR soroti 5.000 dapur MBG yang diduga fiktif. Jadi informasi-informasi terupdate yang di sini ini kita membacanya gitu sebagai edukasi ya. Tetapi untuk kebenarannya memang belum ya gitu. Jadi saya fair di sini. Jadi tentu ini akan menjadi kajian pemerintah lah. Saya rasa itu aja, Bang Bade. Terima kasih. Ya, Bung Tom. Nama kepala BGN ini Dr. Andes Nyoto Suwiknyo MM. Ini namanya aja gue baru lihat nih karena baru dengar juga. Mestinya dia menjadi orang yang paling bertanggung jawab terhadap banyak keracunan ini. Ngeluarin pernyataan aja enggak dia. Lanjut Bung Tom.
Iya Bang, harusnya kan ini kan jadi apa namanya kasus yang harusnya memang betul-betul diperhatikan sekali sama Pak Prabowo. Ya. Gitu loh. Harusnya ini sebenarnya bukan kerjaan kita. Ini jujur saya bilang nih. Tapi karena kita merasa terpanggil ya, demi bangsa dan negara ini ya, harusnya sebenarnya bertanggung jawab besar para loyalis Pak Prabowo, pendukungnya nih. Ada yang lebih ngeselin ini, informasi gue barusan masuk ke situsnya bgn.go.id. Profil ketuanya tidak tersedia. Jangan-jangan pendidikan terakhir juga lagi, Bang? Enggak ada Bang, enggak tersedia. Cuman begini Bang. Deskripsi tidak tersedia. Fotonya aja kagak ada. Ini situs resminya BGN nih. Namanya siapa itu? Nyoto Suwiknyo. Dr. Andes Nyoto Suwiknyo. Namanya Nyoto, tapi kok nggak nyata akunnya ya? Ini di profil bgn.go.id. Ini orangnya Bang. Iya, tapi saya tahu. Kalau itu tahu Bang. Gua tahu banyak fotonya di luar. Coba masuk di profil BGN-nya Bang. Masuk ke situs BGN-nya. Nah. Situs BGN ini, Badan Gizi Nasional ini, dia yang membawai gizi kan. Kalau situs utamanya nih. Ini bgn.go.id. Artinya ini situs resmi Badan Gizi Nasional. Ini kepalanya, profil kepalanya Dr. Andes Nyoto Suwiknyo MM. Waduh, udah kayak KPU ini informasinya ini. Nah, enggak, kalau nyari Nyoto Suwiknyo-nya gue tahu. Bukan artinya database dalam pemerintahan itu udah kayak KPU itu. Nah, artinya di dalam BGN sendiri seolah-olah tidak serius lembaga ini. Ini harus dicopot dia ini dan disanksikan hukum itu. Harus itu. Karena sudah mengancam nyawa anak-anak ya. Gue nih sampai serius Bang Bade, gue nih masalah sekolah. Gue anak-anak sekolah, anak-anak gue semua homeschooling Bang Bade. Ya. Serius. Karena di sekolah itu anak-anak, gue dalam tanda kutip ya, terancam. Terancam pendidikan yang salah. Terancam lingkungan yang salah. Terancam guru yang salah. Terancam imunisasi yang salah. Sekarang terancam makanan yang salah. Ini anak kita ini sekolah bayar. Orang tua banting tulang apa untuk sekolah anak. Tapi kenapa anak kita sekolah jadi terancam semua? Malah jadi ancaman semua. Ayo, saya mau tanya Bung Tom, Bang Bade, Bang Putra dan semuanya. Mau nyekolahin anak supaya apa? Kepingin anak kita pinter, punya pendidikan, kan itu tujuannya. Iya. Bahkan kita bayar, Bang, hampir tiap tahun nih orang tua kerja di mana aja, yang penting bisa nyekolahkan anak. Betul nggak? Tapi pendidikan apa yang didapat? Malah timbulnya ancaman-ancaman. Loh, anak-anak gue homeschooling, didik sendiri bisa. Nggak perlu ijazah juga. Ada yang nggak punya ijazah jadi presiden? Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.